Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Uma Syam. Kali ini kita akan membuat isian untuk nastar, yaitu selai nanas. Dimulai, bantu support channel aku ya dengan cara subscribe. Oke, kita mulai dengan 5 buah nanas Palembang. Harus nanas Palembang ya, karena kandungan airnya sedikit. Kita parut menggunakan tangan, jangan pakai blender. Nah, setelah kita selesai memarut, lakukan penimbangan. Nanas yang sudah kita parut wajib ditimbang agar takaran gulanya nanti tidak terlalu banyak. Nah, ini kita lakukan penimbangan. Untuk 1 kg nanas kita membutuhkan 300 atau 280 gram gula ya. Ini kita ada 1,5 kg. Yang 200-nya itu pancinya ya. Setelah kita lakukan penimbangan, siapkan semua peralatan atau bahan-bahan yang akan membuat nanasnya. Nah, kita lakukan penimbangan untuk gula pasirnya karena sudah diketahui nanasnya itu ada 1,5 kg. Aku di sini menggunakan gula kurang lebih 300 gram ya. Kembali lagi ke selera untuk tingkatan manisnya. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap ya. Ada nanas, gula pasir, kemudian ini cengkeh dan kayu manis. Satu lagi, karena aku tidak punya daun pandan, jadi aku skip ya. Jadi tetap wangi dan harum kok kalau tanpa daun pandan juga ya. Nah, ini proses untuk mengkaramelisasikan gula. Kita ambil 2 sendok gula putih, bisa juga kita gulanya yang sedikit agak coklat ya. Terus aduk-aduk sampai dia menjadi karamel. Nah, aduk terus. Di sini gunakan api yang sedang ya. Oke, sekarang sudah sedikit gulanya mencair. Jika repot untuk menggunakan metode ini, metode menumis, tidak apa-apa. Bisa juga semua sekalian masukkan. Kalau aku pengennya lebih wangi aja ya. Oke, lanjut 2 sendok nanas masukkan ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tidak terlihat air-air. Nah, setelah aduk kacau, numis ini jangan lupa ya, jangan sampai gosong, tapi airnya sudah tidak ada. Terus kita tumis sampai airnya sudah tidak terlihat. Ini kelihatan agak lebih coklat. Kemudian kita masukkan seluruh nanas sisa tadi ya. 1,5 kg nanas Palembang. Kita gunakan nanas Palembang yaitu tadi. Karena nanas Palembang itu kandungan airnya sedikit, terus manisnya pas dan ada rasa kecut. Jadi kita tidak usah menggunakan yang buat asam itu ya, citron seperti itu ya. Jadi kita ini benar-benar homemade dan tanpa pemanis buatan atau pengasam buatan. Jadi nanas ini benar-benar cocok dan aku wajibkan ya, khusus untuk nastar nanti dari resep Dapur Uma Syam. Aduk-aduk semua sampai airnya sedikit menyusut. Kemudian baru kita masukkan cengkeh, kayu manis, dan jangan lupa ya kalau ada daun pandan. Kalau ada ya, berhubung aku tidak ada, jadi aku skip untuk daun pandannya.
Kalau ada pakaikan supaya lebih wangi. Kita aduk terus selai nanasnya. Dalam memasak selai nanas ini kita harus selalu mengaduknya sampai dia benar-benar tidak ada airnya. Kita baru bisa mencampurkan bahan-bahan yang lain. Untuk memasak selai nanas ini perlu waktu, saya memerlukan waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam ya. Aduk terus menggunakan api yang sedang. Nah, kita sekarang masukkan gula. Di saat memasukkan gula itu tidak terlihat air dari nanas tersebut, jadi sedikit kering ya, sedikit kering baru kita masukkan gula. Aduk terus, adonannya akan seperti keluar air-air, itu gula yang mencair ya. Aduk terus sampai semuanya agak kering. Jika sudah sedikit kering, kita keluarkan biji cengkeh dan kayu manisnya supaya aromanya tidak terlalu tajam ya, karena sangat-sangat tajam untuk cengkehnya dan kayu manisnya. Nah, ini sudah kering, sedikit seperti basah karena nanti aku pengen dalam isinya nastar itu lumer di mulut. Jadi untuk selainya tidak terlalu kering sekali. Nah, ini kita mulai untuk pencetakan ya. Setelah didiamkan, nah ini kita menggunakan sendok ukur yang ukurannya 2,5 gram. Masukkan selainya ke dalam sendok ukur. Kita menggunakan tangan saja ya untuk membulatkan supaya praktis nanti. Kalau tidak punya sendok ukur, dikira-kira saja ya Bunda, Oma di rumah. Nah, kalau aku sih cetak-cetak dulu di sendok ukur, sudah banyak nanti dibulat-bulatkan. Nah, seperti ini, boleh dicoba teknik yang aku buat di video ini. Kalau ada pertanyaan, Bun, kenapa sih harus dicetak? Terus kenapa sih harus dibulat-bulat? Gini loh, isian nastar itu kan nastar identik bulat atau lonjong. Nah, kalau di dalamnya itu bulat, terus kita potong, itu hasilnya akan bagus banget. Nanti contohnya seperti ini nih. Tuh, seperti yang digambar, bentuknya cantik kan, bulat-bulat. Makanya untuk hasil supaya benar-benar bagus, jadi kita bulatkan, kita bentuk bulat. Nah, seperti ini. Sudah dibulat-bulat, kita taruh di dalam Tupperware. Kita bisa simpan di dalam kulkas. Ini kurang lebih awet dan tahan sampai kurang lebih 3 bulan ya Bunda. Nah, kita lakukan seperti ini sampai adonan habis ya. Disarankan juga untuk membuat selai nastar atau selai nanas ini 1 hari sebelum kita membuat nastarnya agar tidak terlalu mepet ya. Kalau misalkan 1 hari disekaligusin membuat nastar beserta selainya, itu akan capek Bun. Oke, ini adonannya setengahnya udah selesai. Lakukan sampai habis seperti ini. Nah, tara, ini udah jadi semua. Separohnya sudah aku simpan di dalam kulkas ya. Nah, Uma, Bunda bisa coba di rumah ya dengan teknik ini. Rasanya pas, manis asamnya pas. Nah, ini ada video untuk membuat nastarnya berikutnya. Takutnya kepanjangan ya videonya. Segitu dulu ya Uma. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.